Sobat RKN, nih kami ini sedang di Malang, di sebuah kafe jam makan namanya ya. Ini kafe jam makan. Kafe jam makan. Jadi setiap jam itu ada jam makan. Every hours tuh jam makan. Ini ya, kafe ini ada di daerah. Jam-jam ya, jam makan. Boleh juga berjam-jam, yang Boleh, penting kita di sini. bayar. Iya. Jadi ini kafe jam makan ada di daerah Blimbing, Kecamatan Blimbing di Kota Malang, gitu ya. Seperti biasa kita ingin ngobrol-ngobrol tentang situasi terkini. Nah, Sebas dan Ari ya, Mas Ari, kan 1 Oktober yang lalu DPR ini sudah dilantik. Nah, tapi ini baru dilantik ini sudah menimbulkan banyak kontroversi lah ya. Ada isu tentang yang lagi aktual itu, ada isu tentang rumah dinas yang tidak akan digunakan, gitu ya. Katanya alasannya kualitasnya sudah nggak begitu baik, gitu ya. Sehingga anggota DPR yang tinggal di sana ini harus mengeluarkan banyak sekali uang untuk renovasi. Lalu alasan yang kedua, kemungkinan akan pindah ke IKN, kemungkinan, gitu ya, karena IKN-nya sendiri kan belum terlalu jelas kapan mulainya, gitu ya, dan apakah akan diteruskan juga oleh pemerintahan Prabowo masih tanda tanya besar. Nah, di samping itu sebetulnya ada juga profil-profil yang menarik ya. Misalnya hasil penelitian ya atau analisis dari beberapa lembaga seperti CSIS, ada Formapi juga ya, lembaganya Sebastian Salang, menunjukkan beberapa kejutan ya. Misalnya ada 21,9%, angkanya 127 perempuan yang duduk di DPR itu sekarang ya, yang terpilih sudah dilantik. Tapi 59 diantaranya itu terasosiasi dengan dinasti politik. Ini data yang menarik ya. Yang kedua, saya sebutkan dulu ya, nanti setelah itu baru kita dalami. Yang kedua, ada 138 anggota DPR yang sudah dilantik itu, tadi perempuan 127 ya. Sekarang 138 terasosiasi dinasti politik. Ini angka yang menarik. Itu sekitar 33,3%, gitu ya. Kira-kira 30-an% lah. Ada breakdown-nya ini, setiap partai berapa gitu ya. Yang paling tinggi katanya dalam hubungan dengan itu Partai Nasdem, karena 23 dari 69 caleg terpilihnya itu terasosiasi dinasti politik. Nah, yang menarik begini, dari 138 itu 33,3% ya, 38,4% merupakan anak pejabat politik. Kemudian 27,7% bukan anak, istri pejabat politik nih. Ada 14,5% ini adik dari para pejabat politik kita di daerah tentunya atau di pusat juga. 7,2% suami, ya. Lalu 5,1% itu keponakan. Lain-lain ini 8%. Nah, kalau lihat ini profiling yang sudah dipublikasi ya. Nah, kalau lihat kita akan bicara menurut saya ya, seberapa besar ya kita bisa berharap kepada para wakil rakyat yang sudah dilantik ini untuk perbaikan demokrasi, perbaikan bangsa ini ke depan 5 tahun ke depan ya. Atau seberapa kuat mereka bisa menjadi mitra kritis pemerintah untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Ini juga Gibran tetap kita kasih tanda tanya, karena apakah dilantik atau tidak itu kita nggak tahu juga gitu ya. Loh, ini kan ya, kita nggak bahas itu gitu ya, tapi kita bahas lebih menarik bahas itu sebetulnya. Nggak, itu edisi berikutnya. Saya kira ke Om Sebas dulu lah, karena selama ini kan yang mengamati parlemen secara lebih khusus sejak lama itu Om Sebas nih.
Itu kira-kira ini apa yang mau dikatakan dengan fenomena ini ya? Ya, sebetulnya Atau bisa juga secara umum. saya apa disclaimer dulu, saya bukan lagi menjadi direktur Formapi ya. Saya sudah tidak lagi di situ. Jadi jangan nanti dikira saya mewakili Formapi menjelaskan. Tapi tadi saya bilang itu yang menggeluti parlemen Ya. sejak lama. Oke, Bisa membandingkan. Kan gitu. ya, begini, untuk menganalisis DPR kita 5 tahun ke depan ini kan tentu kita mesti merujuk pada data. Oh iya. Dan data Makanya yang tadi saya sebut data. data yang ada saat ini kan menggambarkan anatomi DPR itu sendiri. Betul. Ya. Untuk 5 tahun ke depan. Nah, dari data yang ada, pertama ini mayoritas DPR sekarang itu masih diisi oleh wajah lama, Ya. incumbent, ya. Lalu kemudian dari sisi pendidikan formal, mayoritas pendidikannya tinggi. Begitu. Bagus. Nah, kalau tinggi. lalu kemudian di sisi yang lain Mana terbang terlalu tadi tinggi ngawang. Semakin besar jumlah anggota DPR itu yang terkait dengan dinasti. Dinasti politik. Begitu. 1,8 tuh. Apa yang bisa dilihat dari angka-angka yang ada sekarang ini, mungkin meskipun beberapa hal menunjukkan peningkatan, tapi dari sisi yang lain kita mesti mencermati data berdasarkan anatomi DPR itu. Yang pertama, kalau kesimpulan kita DPR periode yang lalu itu dia lebih sebagai alat stempel pemerintah, begitu ya. Maka ketika mayoritas anggota DPR sekarang itu adalah berasal dari DPR periode yang lalu, Ya, wajah lama. maka kurang lebih wajah DPR yang akan datang juga Akan sama. relatif sama. ya kan? Ya. Nah, kita sulit sekali membayangkan kalau kemarin DPR-nya melempem, tiba-tiba hari ini Ya. kritis. Itu sulit sekali kita membayangkan itu, kecuali ada situasi politik yang berbeda, ya, atau ada hal yang sangat mendesak gitu. Lalu kemudian yang kedua, ternyata kalau tren tingkat pendidikan makin bagus, itu sudah tren pasca reformasi itu terus meningkat. Oh, dari sisi pendidikan. Dari sisi tingkat pendidikan formal, tetapi dari sisi kualitas anggota DPR, trennya itu terbalik. Oh, iya. Jadi tren tingkat pendidikannya meningkat, tapi tren kualitas DPR itu menurun. Kualitas kinerja. Ya, kualitas kinerja tentu saja. Begitu ya. Dan kualitas kinerja itu kan tergambar dari kualitas anggota. Kan begitu. Jadi mestinya. kalau kualitas personalnya itu bagus, ya mestinya kinerjanya juga bagus. Ya. Tapi kalau kualitas personalnya itu jelek, maka tentu akan tergambar dalam kinerja. Di sisi yang lain, saya risau dengan angka yang menggambarkan tren anggota DPR yang berasal dari keluarga para pejabat. Begitu. Ya, itu yang kita sebut dinasti lah ya. Ya, dinasti. Selain menggambarkan itu dinasti, tapi di sisi yang lain, saya melihat ini kok makin hari kesadaran politik kita atau DPR itu atau kekuasaan itu cenderung ingin dibuat menjadi milik keluarga gitu. Iya. Itu kecenderungan yang sangat kuat. Kita kritik terhadap Pak Jokowi ini kan karena dia mencoba membuat kekuasaan itu ditarik menjadi seolah menjadi milik keluarga. Kita ini bukan negara kerajaan. Itu juga yang terjadi di parlemen kita hari ini. Ya anak ketua partai lah, ya istri ketua partai lah, ya istri menteri lah, anak menteri lah, anak gubernur lah, istri gubernur lah, anak bupati, istri bupati lah, adiknya, kakaknya. Jadi lembaga publik itu direduksi sedemikian rupa menjadi begitu miskin, gitu karena tadi kesadaran kenegarawanan dari politisi-politisi kita itu udah nggak ada sama sekali. Nah tadi kan yang menarik itu tingkat profilingnya, tingkat pendidikannya itu makin
tinggi, ya. Tetapi kualitas kinerjanya malah makin menurun, gitu ya, dari satu periode ke periode lain. Itu faktornya apa? Apakah karena faktor dinasti tadi, gitu ya, atau ada faktor lain ya? Mungkin siapa Ari dulu? Mungkin faktor lain menambahkan, kalau Bang Bastian tadi lebih melihat faktor personal dari sifatnya anggota, aktor-aktor DPR kita secara pendidikan makin tinggi, kualitas kinerja makin rendah. Kalau saya lebih melihat dari faktor struktural mungkin. Karena setiap anggota DPR, satu sisi tadi terbagian dari politik keluarga begitu ya. Pada sisi lain kan tidak, anggota DPR, setiap anggota DPR itu ketika sangat tidak independen. Sangat dependen kepada partainya. Dia Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ketika sampai di Senayan, sampai di gedung parlemen, dia menjadi perwakilan partai. Dan sebenarnya bagaimana lebih pada alat-alat partai di parlemen. Nah, ketika bagaimana kinerja DPR dari sisi aktornya itu dari kita sudah persoalkan terkait banyak hal, tetapi dari sisi struktural relasi partai, kekuasaan partai kita kan dominan. Negara ini semua urusan dari A sampai Z menjadi urusan partai politik. Nah, jadi memang dominasi partai politik yang terlalu kuat, sementara pilar demokrasi yang lain, media dan masyarakat sipil yang cenderung melemah dan menjadi justru supporting terhadap kekuasaan partai. Sehingga kalau tadi dari sisi aktor, anggota, hanya menjadi stempel, kita relatif pesimis lah melihat DPR ke depan. Tetapi dengan melihat relasi partai-partai dan kondisi partai hari ini, ya tambah kita bukan pesimis ya, mungkin ya meragukan bahwa akan muncul parlemen kita, anggota DPR kita atau partai politik kita punya concern untuk tadi kata Bang Jerry, bagaimana memperbaiki demokrasi kita, bagaimana melakukan check and balances ketika menjadi stempel pemerintah, justru menjadi alat untuk bagaimana mengkonstruksi, menguatkan, menstempel, bahkan mungkin bukan hanya stempel, tapi bagaimana nanti ketika pilkada dari struktur dari pusat sampai ke daerah, polanya juga kurang lebih sama, jadi pemerintahan, government kita akan lebih menjadi cenderung sentralistik, elitisme, dan akan hanya menjadi bukan fungsi check and balances, bukan pengawasan, justru mitra strategis pemerintah, justru begitu ya. Nah, tapi gini, Mas Ari, itu pengamatan Mas Ari itu kalau melihat realitas politik kita 10 tahun terakhir. Iya. Ya. Beda dengan kita bicara soal ini tadi, struktur tadi, ya. Pengaruh partai politik 10 tahun sebelumnya, begitu ya? Iya. Ingat betul ketika 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, partai politik SBY juga sama. Ini era SBY, begitu. Kurang apa DPR galaknya sama pemerintahan periode SBY pertama, kedua sama. Lalu kemudian pola ini kurang lebih sama. Koalisi pemerintah juga mayoritas. Tetapi DPR tetap kritis terhadap pemerintahan SBY. Iya. Ya. Itu kenapa? Karena di era Pak SBY itu pimpinan-pimpinan partai politik masih punya kemandirian. Persis, ya. Dalam memanage partainya, dalam mengelola partai itu satu. Yang kedua, ketua-ketua partai pada saat itu tidak disandra oleh kasus-kasus politik. Karena tidak masuk ke semua kekuasaannya. Nah, tidak menjadi menteri. Yang terjadi hari ini kan pimpinan-pimpinan partai itu seperti menyerahkan dirinya pada kekuasaan, pada presiden. Lalu kemudian partai politik itu disandra oleh kekuasaan presiden. Sehingga partai politik itu dipakai betul-betul jadi alat yang semata-mata hanya untuk membackup kekuasaan. Fungsi kontrol mereka menjadi nggak ada. Nah, kalau alasannya misalnya ketakutan anggota pada pimpinan partai, itulah kenapa dulu ketika kita ikut memberikan masukan ketika merancang undang-undang pemilu itu bagaimana DPR dipilih langsung oleh rakyat. Ya, supaya apa? Supaya ada otonomi anggota DPR. Mewakili konstituen ya. Karena dia dipilih langsung dan mewakili kepentingan konstituen. Partai politik tidak bisa sewenang-wenang
mem-PAW anggotanya. Kenapa tidak dibuat tidak mudah di PAW oleh partai politik supaya dia punya kebebasan untuk betul-betul menjadi corong aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar corong aspirasi kepentingan pimpinan partai atau presiden. Kan itu dasar kita mengkonstruksi undang-undang pemilu secara langsung kan dulu. Sebetulnya berlangsung sampai sekarang ya. Artinya kebebasan anggota DPR itu sebetulnya besar. Bahkan kalau katakanlah di recall ya, dia bisa menggugat itu lewat proses peradilan sehingga meskipun partai sudah tidak menghendaki dia masih bisa tetap. Oke lah, artinya implementasi dari apa yang dulu kita dorong itu kan sebenarnya terwujud tuh. Nah, cuma regulasi itu terakomodasi. Nah, cuma yang menurut saya menarik ya, itu ternyata tidak jalan juga sekarang dengan model penyanderaan itu. Artinya apa? Anggota-anggota DPR yang punya kebebasan dan dijamin katakanlah oleh undang-undang gitu ya, sekarang juga hampir nggak berkutik tuh, karena pimpinan partainya disandra, lalu pimpinan partai ini menyandra anggota DPR gitu. Dan dia lalu ikut gitu kan, ya seperti yang tadi Ari bilang, memang nuansa dan modelnya berbeda gitu ya, tapi outputnya kan sama. Dan mereka diam lalu itu, ya makin di sini ya makin buruk. Ya itu dia. Ini kenapa kira-kira gitu? Nah, ada nggak variabel lain maksud saya ya? Ada beberapa faktor. Ya, yang pertama tadi memang atau anggota DPR ini ikut disandra juga oleh kekuasaan negara, pemerintah. Oh iya, sebetulnya sih banyak anggota DPR itu yang menyandra dirinya sendiri, gitu ya. Menyandra diri kan enak ya. Nyaman. Menyandra dirinya sendiri gitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang, hampir semua ketua partai politik kita ini itu adalah orang-orang yang tidak luput dari masalah hukum. Dan itu digunakan betul oleh penguasa ya. Itu dipakai betul oleh oleh Pak Jokowi sehingga membuat ketua partai itu betul-betul tidak berdaya. Lalu cara yang kedua, ketua-ketua umum partai itu direkrut menjadi pembantu presiden. Ketika dia menjadi pembantu presiden, maka dia tidak akan berani untuk mengambil sikap berbeda dengan bosnya, si sang presiden. Lalu kemudian yang ketiga, ini soal motivasi orang menjadi anggota DPR. Kalau tadi menjadi anggota DPR itu hanya sekedar mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara, maka motivasi untuk berjuang demi kepentingan rakyat itu menjadi kecil. Yang kedua, mohon maaf aja anggota DPR kita oportunis dan pragmatisnya itu udah makin luar biasa. Sehingga yang tadi saya bilang, DPR itu lebih banyak menyandar dirinya sendiri. Karena dia mau mengambil sikap kritis, begitu digertak oleh aparat penegak hukum, dia gertak oleh eksekutif, ya semua diam. Cari aman. Semua diam. Akhirnya ya kemudian ya sudah. Itu kan kalau soal apa tadi yang dibilang pertama nih, nggak bisa kita cek kan itu soal komitmen dan motivasinya itu. Kita nggak bisa cek itu sekarang. Bisa. Itu kan begini. Itu kan terlihat dari tadi. Karena gini, kalau tanya, dinasti tadi. Iya, ya itu salah satu sebetulnya kan. Kalau kita tanya anggota DPR sekarang, wah, dia motivasinya sudah pasti kuat, tinggi, keren tuh. Itu mudah saja sebetulnya. Kalau orang membayar dengan sangat mahal, kan Pak Bambang Susatyo kan bilang, yang paling murah itu 5 miliar. Ada yang sampai 40 miliar. Ya itu, 50 miliar. Kan dari situ sudah ketahuan. Lo mau jadi DPR ini mau apa? Motivasi oke begitu. Tapi memang ada kondisi faktor objektifnya. Memang hari ini relasi kekuasaan di parlemen, di eksekutif. Ini kan mereka ada kolaborasi dalam tanda petik. Bukan lagi suasana relasi kekuasaan itu bukan untuk kontestasi, kompetisi, tapi kompromi, bagi-bagi, distribusi.
Ya sudah, sekarang kita distribusi saja, kita jalankan kekuasaan saja, ya sudah, kita sama-sama jadi fungsional saja, sama-sama tahu. Jadi demokrasi kita hari ini, politik di parlemen, di pemerintah, di eksekutif gitu ya, bukan lagi demokrasi yang kemudian kontestasi, kita berkompetisi, ada pengawasan, ada bargaining gitu, tawar-menawar secara politik, sehingga equal secara politik, tetapi karena kesamaan tadi tersandra, saling menyerahkan diri untuk saling tersandra dalam sebuah ya distribusi kekuasaan. Ada sebuah plotting, ada sebuah setting, ya sudah, kita sudah konstruksi seperti ini, kita jalankan saja, formalisme saja, fungsi pengawasan, penggunaan pemerintah, ya sudah, akhirnya ya itu nggak ada lagi isinya check and balance pengawasannya, sudah lu jalankan, sudah sama-sama tahu di mana porsi dan tempatnya. Tadi ya sebenarnya menikmati dengan posisi menyerahkan diri untuk disandra, toh kita semua sama-sama dapat. Yang penting kan distribusi pendapatan itu, posisi dan pendapatan. Ini yang namanya kartel politik lah. Politik itulah. Kartel ya. Kartel yang kemudian menguat itu ya, kemudian mengancam ancaman serius untuk demokrasi kita. Iya, kita tadi begini, tadi Sebastian bilang kan zaman SBY dengan zaman Jokowi berbeda. Tapi ada juga yang berbeda sebetulnya. Di zaman SBY itu, Pak, saya nggak tahu apakah ini ada pengaruhnya ya. PDIP itu jadi jadi oposisi. Di luar pemerintahan. Ya, dia berada di luar pemerintahan. Di zaman Jokowi itu PDIP menjadi bagian dari pemerintahan. Maksud saya begini, ada nggak sih itu ada nggak pengaruhnya terhadap dinamika di DPR, gitu ya? Karena ini ada hubungannya dengan nanti pemerintahan Prabowo Gibran, karena PDIP kan sekarang ini, gitu ya, sebagai oposisi. Tetapi ada banyak isu yang sekarang isu atau kabar angin ya, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar PDIP akan menjadi partai yang bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Nah, maksud saya, apakah variabel PDIP itu juga menjadi variabel penting dalam rangka menggerakkan dinamika DPR yang lebih kritis gitu? Nah, kalau begitu kan berarti ya kita harus dorong PDIP ini jadi oposisi supaya dinamika di DPR itu bisa kita. Ya ini apa saja? Tapi gini, tapi betul. Ini memang menarik untuk untuk dianalisis gitu. Karena betul 10 tahun masa pemerintahan SBY itu PDIP berada di luar. Yang keras memang, yang vokal PDIP ya. Dan PDIP betul-betul menunjukkan perannya sebagai kelompok kritis di parlemen. Dan sikap kritis. Dan dia pemenang pemilu, makanya lebih signifikan suaranya kan ketimbang yang kemarin. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah koalisi tetap sedikit dia. Ini pemerintahan kan dia tetap sedikit, tapi kan PDIP waktu itu berhasil menunjukkan ini bukan soal jumlah. Betul. Tapi soal peran kita memberikan gambaran tentang yang namanya check and balances itu berjalan gitu. Dan sikap itu mempengaruhi partai-partai yang lain juga, even partai yang berada di dalam pemerintahan. Ingat betul gitu bagaimana fraksi-fraksi itu bersama-sama mendorong untuk membongkar Bank Senturi misalnya. Ya kan? Betul. Itu kasus mega korupsi pertama gitu yang heboh di era SBY. Dan itu tidak cuma tapi kan ada proses yang berujung ke pansus waktu itu kan. Itu jelas gitu. Nah, tidak cuma PDIP ada di situ. Ada juga partai lain termasuk ada Golkar di situ juga, ada PKS, ada yang sebetulnya waktu itu juga mendukung pemerintahan SBY ya. Iya, ikut mendukung. Tetapi bagaimanapun peran PDIP saya setuju. Peran PDIP pada saat itu jadi motor signifikan. Signifikan. Sementara 10 tahun kemarin ini PDIP itu memang menjadi partainya Pak Jokowi. Meskipun di ujungnya ya kan
meskipun di ujungnya sakit hati. Ya ditinggalkan. Berbeda. Pak Jokowi meninggalkan atau ditinggalkan ya nggak jelas lah ya. Meninggalkan, kalau itu udah pasti meninggalkan. Oh pasti meninggalkan ya, begitu. Nah jadi bagaimana 5 tahun ke depan, saya kira posisi PDIP menjadi sangat penting. Nah, justru itu. Posisi PDIP menjadi sangat penting, dan kalau melihat bangunan koalisi yang sekarang ini sedang dirancangkan, itu hampir pasti mayoritas partai dari 8 partai masuk parlemen itu kan mungkin hanya PDIP aja yang belum jelas. Ya. Apakah dia berada di luar atau di Iya, dalam? karena 7 itu sudah jelas. Betul. Nah, dari sisi kepentingan bagaimana kita mendorong demokrasi yang sehat, bagaimana mendorong proses check and balances antara eksekutif dan legislatif itu, maka dari sisi kepentingan itu, ya tentu kita berharap PDIP ini berada di luar sistem, ya, bahwa Di luar pemerintah lah. Di luar pemerintahan. Di luar sistem dia pemerintah. nanti suruh keluar sorry DPR ya, lah. di luar ya, sorry di luar di luar pemerintahan Prabowo. Begitu. Nah, Ari gimana? Ya, saya memang fungsi PD Perjuangan itu memang ketika 10 tahun PSB memberi warna ya. Bahkan justru ketika masuk dari partai pemerintah di era Pak Jokowi, PD Perjuangan masih rasa oposisi gitu kan. Saking memang karakternya di luar pemerintahan. Nah, kondisi sekarang saya melihat justru bagaimana komposisi pimpinan DPR, MPR, DPD hari ini ya, DPR, MPR sebenarnya. Ketika kemarin ketua DPR tetap sesuai dengan ini ya, bahwa pemenang pemilu. Awalnya kan ada isu, awalnya ada isu bahwa MD3 kan utak-utik lagi segala macam. Ketika posisinya masih PD Perjuangan sebagai pemenang pemilu, tetapi kemudian di MPR-nya adalah kemudian Gerindra, ini menarik lihat bagaimana komposisi pimpinan DPR dan MPR untuk membaca bagaimana nanti kabinet kita dan bagaimana nanti fungsi eksekutif dan legislatif. Dan memang ada isu bahwa gosipnya betul makin santer bahwa nanti komposisi kabinet Pak Prabowo ini akan diisi juga oleh politisi PD Perjuangan. Nanti bagaimana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo sebelum 20 Oktober ini juga akan memberikan sinyal positif. Apakah ke arah itu? Nah, mungkin. Ya kan ada tiga isu berkaitan dengan itu. Pertama, rencana pertemuan Prabowo Mega atau Mega Prabowo. Lalu yang kedua, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR lagi tanpa protes apa-apa gitu ya. Lalu yang ketiga ini gosip itu apa tadi? Ya emang ya kondisi bahwa hari ini enggak, yang ketiga ini tadi yang mau saya bilang gosip atau isu kabar burung berkaitan dengan beberapa politisi PDIP yang nanti akan masuk ke parlemen. Kan ada Budi Gunawan katanya, ada Oli Dondo Kambe, lalu ada Aswar Anas gitu ya, dan nama-nama lain. Ini kabar burung gitu yang memperlihatkan kemungkinan PDIP akan masuk sebagai partai pendukung pemerintah, kira-kira begitu. Tapi gini, tadi Sebastian bilang kalau PDIP ini masih sebagai oposisi, mungkin dinamika parlemen ini bisa kita harapkan, gitu ya. Kalau PDIP menjadi bagian dari pemerintah, kita agak sulit tuh, karena menurut saya di zaman pemerintahan Jokowi sebetulnya kita belajar bahwa kan katanya presidensial ini harus dapat kan kita sistem presidensial harus dapat dukungan parlemen yang kuat. Tapi dukungan parlemen yang kuat itu juga punya sisi negatifnya ternyata di pemerintahan Jokowi gitu ya, karena cerita tentang kritik kita tentang parlemen menjadi stempel dari pemerintah, sekedar menjadi stempel pemerintah itu nyata. Tapi yang mau saya katakan adalah ternyata nggak begitu baik ya, karena menurut saya yang terjadi itu kalau koalisi parlemen itu akur dengan pemerintah, itu suara rakyat itu tidak terlalu dipentingkan gitu, atau bahkan sering diabaikan gitu. Kita lihat contoh Undang-Undang Cipta Kerja mulus gitu, dan dilakukan dalam waktu cepat. Undang-undang tentang IKN juga. Perdebatan dan kritik itu tidak dapat tempat yang memadai gitu ya. Artinya ya kita ini masyarakat sibuk bicara di luar gitu ya.
tapi pemerintah dan DPR itu sur sendiri gitu dengan agenda mereka gitu ya. Artinya kadang-kadang mereka juga bersikap baik ya, menerima gitu ya, mendengar gitu kan aspirasi-aspirasi yang disalurkan. Tapi substansinya nggak masuk dalam undang-undang. Nah, yang mau saya katakan, kita butuh sebetulnya parlemen yang lebih kritis terhadap pemerintah supaya publik punya kanal di parlemen itu untuk menyampaikan keberatan dan kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu yang tadi kita bilang oligarki yang kartel dan oligarki ini makin kuat itu. Nah, kalau lihat DPR sekarang ya, sebetulnya ya kita juga agak pesimis ya, karena isu yang diproduksi di awal-awal pemerintahan DPR itu kan juga nggak menarik bagi publik tuh. Dan misalnya yang tadi kita sebut soal rumah dinas DPR. Jadi rumah dinas DPR itu yang tidak mau digunakan tapi akan diganti dengan insentif uang. Berapa besarannya memang belum begitu jelas, Bas. Ada yang bilang 50 juta per bulan gitu ya, tapi belum ada angka yang pasti sebetulnya yang dikeluarkan oleh Sekjen ke Sekjenan DPR. Nah, ini ide siapa sebetulnya nih? Kalau baca berita-berita ini kan ide Sekjen ini kan, gitu. Atau seperti apa? Tapi sejauh ini yang kita sesalkan menurut saya ya, nggak ada juga anggota DPR yang mengatakan tidak dengan itu. Gitu ya. Jadi rumah dinas yang sekarang ada di Kalibata tidak akan dipakai. Coba Anda bisa nggak kita bayangkan? Ya itu kan menguntungkan ya, benefit untuk anggota DPR baru. Nah justru Dan itu, pasti maksud saya ini bisa jadi satu ukuran bahwa komitmen dan kesungguhan anggota DPR. Ada isu seperti ini, katakanlah mungkin disampaikan oleh pihak ke sekretariatan DPR ya. Tapi nggak ada satu anggota DPR pun yang menolak tentang ini. Ya begini, kalau ditanya itu kira-kira usulan dari mana? Siapa? Ini bisa datang dari dua-duanya. Bisa usulan itu datang dari anggota DPR. Bisik-bisik dulu lah ya. Iya. Lalu bisa itu juga datang dari Anggota Sekjen DPR. Bisa juga dua-duanya. Atau bisa juga Sekjen itu diperintahkan oleh DPR, dan menurut saya ini keputusan yang konyol begitu, yang dibuat oleh DPR sebelumnya, dan secara telanjang menurut saya motivasinya jelas. Anggota DPR itu pengen dapat tambahan tunjangan yang sekarang mereka tutup-tutupi, begitu. Yang sudah beredar di mana-mana itu ada yang 55 juta, bisa lebih dari itu. Alasannya sekarang mereka sedang melakukan survei. Lalu kalau kita menelusuri apa sebetul alasan kenapa DPR itu tidak menggunakan rumah jabatan, lalu kemudian dapat diganti dengan insentif tunjangan untuk menyewa rumah. Alasannya karena rumah itu sudah jelek. Kualitasnya kurang begitu bagus. Kualitasnya kurang begitu. Sejak ada fasilitas kedua, mau pindah IKN. Fasilitas perumahan bagi anggota DPR ini bukan baru 1-2 periode. Dan itu diperbaiki terus setiap. Ini sudah berpuluh-puluh setiap tahun. Gitu. Iya. Dan jangankan setiap ganti periode, setiap tahun pun Ya ada renov. itu fasilitas DPR itu selalu diperbaiki. Anda lihat taman DPR itu, hampir setiap bulan ada yang diperbaiki. Ya. Lalu kemudian begitu juga perumahan DPR. Jadi kalau itu alasannya sudah tidak ini lagi, itu menurut saya alasan yang sangat konyol. Motivasinya sangat jelas. Mereka ingin dapat tambahan 50-an sampai 60-an, bahkan bisa sampai ratusan juta. Kalau nanti tiba-tiba, kalau kita tidak keras menyuarakan ini, nanti berdasarkan hasil survei mereka, maka DPR dapat 100 juta setiap bulan. Itu kan keputusan. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Pertama, sudah ada fasilitas perumahan bagi DPR. Ya. Lalu kemudian data yang lain, mayoritas anggota DPR
Itu dari tinggal di situ. mayoritas anggota DPR itu yang terpilih memang tidak tinggal di situ. Ya, Jangan-jangan jangan-jangan gara-gara itu dia nggak mau tinggal karena nggak terlalu bagus. Artinya tidak sesuai. Nggak ada urusan. Negara sudah menyediakan mereka fasilitas rumah tinggal. Tapi dari penelitian yang dilakukan oleh Formapi memang itu mayoritas anggota DPR itu punya rumah di sini. Begitu. Nah, persoalan kalian menggunakan atau tidak menggunakan rumah DPR dan kamu menggunakan rumah sendiri, ya itu pilihan. Ya. Tetapi, apakah ketika anggota DPR tidak menempati rumah DPR, tunjangan dan fasilitas DPR itu tidak diberikan oleh DPR? Tetap diberikan setiap bulan, tetap diberikan setiap tahun, tetap diperbaiki setiap tahun. Artinya apa? Negara sudah mengeluarkan anggaran untuk ini. Ya, artinya kan kalau alasan kesekjenan bahwa ada yang diperbaiki sendiri oleh anggota DPR-nya, ini kan soal teknis administratifnya nih. Bagaimana kesigapan Sekretariatan Jenderal itu untuk melihat dan segera kalau itu keluhannya ya, kalau itu keluhannya, salah satu yang dikemukakan kan itu nggak bisa dibenarkan memang gitu. Bisa dibenarkan dan keputusan ini adalah keputusan yang konyol begitu dan motivasinya sangat jelas. Ini mereka ingin dapat tambahan tunjangan. DPR itu sudah terlalu banyak mendapat tunjangan. Tambahan. Kalau kita beberkan semua tunjangan DPR itu dari A sampai Z, rakyat bisa marah loh. Nah, kalau kemudian sekarang ini rakyat dibebani oleh biaya yang begitu mahal saat ini, lalu dengan mudahnya mereka mau mendapatkan nilai tambahan sementara mereka sudah dapat fasilitas perumahan oleh negara gitu. Nah, dan itu nggak bisa dibenarkan. Ya persis. Jadi di awal masa kerjanya sebagai anggota DPR baru, ini kelihatan Dewan Perwakilan Rakyat itu ya tidak berpihak pada kepentingan rakyat, hanya melihat kepentingan dirinya sendiri, itu cari tambahan. Oleh DPR sebelumnya. Ya Pak DPR sebelumnya, tapi kan mayoritas mereka kan mempersiapkan diri itu untuk itu dia. Dan ini kan memang didesain gitu loh. Ya. DPR itu nggak bisa. Jadi sebagai eksekusi pertama kan mereka akan dapat terima tambahan. Ya. Kondisi persis karena memang justru ya tidak sensitif dengan kondisi rakyat. Hari ini kan bagaimana gelombang PHK besar-besaran, penurunan daya beli, kondisi ekonomi, harga naik. Ini kan 5 bulan berturut ini deflasi. Nah, jadi penurunan daya beli yang luar biasa. Kalau sementara tadi ibu dosen tadi cerita itu terjadi penurunan yang luar biasa. Jumlah mahasiswa yang mau kuliah itu karena masalah signifikan itu masalah serius. 2/3 atau 3/4 penurunannya. Elitnya berfoya-foya kayak gitu, ini kan nggak benar. Ya, artinya begini, sebetulnya kan meskipun ini keputusan dari DPR yang lama, kan DPR yang baru ini bisa menolak. Oh iya. Atau begini, ada sebagian anggota DPR baru, gitu ya, yang ada yang sama sekali baru, tapi ada yang lama baru gitu ya, karena periode sebelumnya di anggota, sekarang tidak gitu ya. Itu memang juga tidak punya sikap apa-apa, artinya mereka itu bisa mempersoalkan sebetulnya gitu dan bisa membatalkan gitu. Dan itu yang mesti kita dorong supaya DPR yang baru ini itu bisa membuat keputusan untuk membatalkan keputusan yang sudah dibuat oleh DPR sebelumnya. Begitu. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Jangankan urusan tambahan tunjangan untuk perumahan. Kita pernah kok membatalkan untuk pembangunan gedung mewah bagi DPR. Begitu dulu. Itu DPR dulu. Iya. Karena itu menurut saya memang kita harus desak pimpinan DPR sekarang, mendesak anggota DPR yang baru ini. Begitu mumpung kalian masih baru, tunjukkan bahwa kalian punya sedikit empati terhadap rakyat. Batalkan keputusan itu. Begitu. Dan ini keputusan yang sudah sangat telanjang mata, punya motivasi yang jelas, uang. Iya. Dan itu tidak baik bagi DPR yang baru dilantik ini gitu. Ya, itu dibatalkan. Dan memang kan trennya sekarang itu memang anggota gerbong politik periode sebelumnya ini seperti menyiapkan karpet merah untuk periode selanjutnya, dari legislasi, keputusan, semuanya seperti disiapkan oleh DPR atau kelompok politik, gerbong politik periode sekarang untuk next periode itu pasti sudah disiapkan karpet merahnya. Karena itu civil society, karena gini Jair, civil society juga jangan lembek. Jangan berbicara 1-2 kali berhenti, nggak boleh. Gitu sampai DPR itu buka matanya, buka hatinya untuk bisa merubah keputusan itu. Gitu. Mau kita bersuara gini setiap, kalau kita bersuara seperti ini dan kemudian juga rakyat
tetap juga dijali dengan kenyamanan-kenyamanan bantuan sosial segala macam, mereka ya tetap kepuasan kepada pemerintah tetap puas. Akhirnya apa? Kita hanya berteriak elit gitu, kemudian bawahnya kan justru ekonomi tertekan tapi diberikan bantuan seakan-akan karitatif pemerintah, sudah kita hanya di ruang tengah yang kosong gitu loh. Tapi begini, gini Ri, kita nggak boleh pesimis. Oh ya tidak pesimis, tapi kan kondisinya begitu. Ya nggak boleh pesimis. Maintain di elit, karena maintain di bawah. Kalau saya optimis dengan kondisi masyarakat sekarang dengan beban yang luar biasa. Ini bantuan sosial ini kuat berapa? Ya kan? Dibanding kebutuhan dan kesulitan masyarakat sekarang. Iya kan? Lalu di sisi lain, para elit, pejabat publik menunjukkan kemewahan. Ini kan nggak benar. Tunjukkan empatimu dengan sikap seperti itu. Dan saya yakin sekali, ketika suara masyarakat sipil ini kuat, itu arus bawah juga akan mendukung. Gitu. Konsolidasi Dan masyarakat ini sipil, mumpung di awal, jangan biarkan DPR seperti ini. Terlena di area awal. Kalau sekjen itu ngotot, kita minta supaya audit. Begitu. Kalau alasannya rumahnya jelek selama ini, nah terus anggaran renovasi selama ini, anggaran perbaikannya kemana aja? Karena tiap tahun diperbaiki gitu ya. Kok ini fasilitas negara diabaikan? Itu kan kelalaian juga. Padahal perumahan itu harus digunakan oleh anggota, apalagi periode yang baru, mestinya sebelumnya lo harus sudah mempersiapkan. Nah gini, terakhir karena kita udah mau selesai. Tadi kan pertanyaannya, kita ingin DPR yang baru ini menolak keputusan DPR yang lama tentang rumah dinas yang tidak ditinggal itu, gitu ya. Dan diganti dengan insentif uang. Lalu kita juga punya harapan ya, atau katakanlah kita mau supaya DPR ini juga tidak seperti DPR yang lama, gitu ya, dia bisa memberi sesuatu lah. Nah, ini seberapa mungkin sih gitu ya? Misalnya kalau tadi soal apakah dia bisa nolak ini, gitu ya? Ini sekarang aja nggak muncul apa-apa orang yang kritik terhadap ini. Tapi ya ini ke depannya seberapa mungkin dengan peta lah, dengan peta koalisi, peta politik ya, menjelang pelantikan Presiden 20 Oktober ini. Kalau menuju 20 Oktober sih politik stabil saja, tidak akan ada riak, tidak ada akan apa. Tetapi untuk usulan ini sebenarnya sudah, kalau memang itu rumah DPR nggak dipakai segala macam dan butuh income tambahan, jual saja lalu bagi dua sama rakyat. Selesai. Ya daripada nggak usah kan mereka nggak mau tempati kan, mereka mau cash and carry, ya sudah jual saja itu komplek perumahan DPR. Kasih usulan yang nggak benar. Ya kita udah, kalau memang begitu jelas tuh motifnya. Ya, itu aset negara. Iya, aset negara. Ya kan, itu aset tapi negara. Tapi bagi dua sama rakyat maksud saya udah jelas. Kalau nggak kasih ke rakyat, jadi kita karena nggak akan mengubah apa-apa kondisi begini kalau jadi maksudmu ini jual aja lalu nanti tambahkan itu kepada makan siang gratis, minum susu gratis. Maksud saya dijual, beli butuh bangun di IKN, tapi itu serahkan buat perumahan rakyat. Iya. Untuk perumahan rakyat saja komplek DPR itu jelas. Nah ini berkaitan dengan harapan kita atau seberapa optimis sih sebetulnya kita dengan DPR ke depan ini. Kalau dalam hal yang begini aja kita nggak dengar suaranya. Nggak begini, Jer. Kenapa kita dulu waktu zaman Soeharto itu mati-matian berjuang supaya negara ini menjadi negara demokratis? Karena apa? Karena supaya suara kritis dari rakyat itu mendapat ruang di publik. Lalu ketika itu mendapat ruang di publik, pejabat publik mendengarkan suara itu. Zaman Orde Baru itu kan nggak ada suara kritis itu. Iya, nggak ada. Ya kan? Nah, sekarang kita ini sudah berada di alam reformasi. Tugas kita adalah menyampaikan kepada pejabat publik, eksekutif, legislatif. Ya, jadi ini ada kebijakan, ini ada keputusan yang tidak benar. Ini ada keputusan yang konyol, ini ada keputusan yang melukai hati rakyat. Itu karena itu keputusan ini tidak layak untuk dieksekusi, harus dibatalkan.
Nah, kita harus punya energi untuk menyuarakan itu. Kita kan begitu. Ya, tapi internalnya mereka gimana? Karena tadi ini politik kartel, oligarki. Iya, faktanya kan itu makin kuat. fakta politiknya. Itu tugas kita itu mendorong supaya mereka mau mendengar itu. Iya, di era Soeharto itu kan tidak ada demokrasi, suara dibungkam. Era reformasi, suara rakyat bisa bersuara, tapi suara akhirnya suara dibeli hari ini. Nah, kita masyarakat sipil tugasnya bagaimana mengembalikan suara rakyat yang sudah dibeli oleh kekuasaan itu dengan ya terus berteriak begini walaupun suara kita sampai habis harus begitu mengembalikan suara rakyat. Hari ini kita demokrasi bisa berekspresi bebas bersuara tapi suara kita dibeli. Ya, itu memang bencana bagi demokrasi. Nah, itu bencana bagi demokrasi. Nah, itu tugas kita mengembalikan lagi, merebut kembali suara yang sudah terbeli oleh kartel politik dan oligarki itu. Ya. Oke, jadi memang kita harus dorong kelompok masyarakat sipil ini tidak boleh diam sebagaimana pengalaman 10 tahun terakhir ini atau 9 tahun terakhir ya kan. Sebetulnya 1 tahun terakhir ini kelompok masyarakat sipil ini sudah bangkit ya. Dan ya kita harus pertahankan itu terus karena kalau enggak nanti kita masuk kepada jebakan-jebakan yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. 9 tahun ya. Merdeka. Nah, jangan merdeka dulu. Oh, belum. Ya, tentu kita berharap ya, kita berharap DPR yang baru ini baik gitu ya. Karena bagaimanapun mereka sudah terpilih. Tapi itu dia ujian pertama sebetulnya untuk melihat atau menumbuhkan harapan publik itu adalah menolak keputusan DPR sebelumnya berkaitan dengan tidak digunakannya rumah dinas DPR dan diganti dengan insentif uang. Kita belum tahu angkanya. Jadi ini ujian pertama kita terhadap itu betul sekali mendorong DPR secara institusi untuk membatalkan. Kalau itu sulit, kita dorong fraksi-fraksi itu satu persatu menunjukkan bahwa fraksinya itu peduli terhadap rakyat. Nah, mulailah fraksi-fraksi. Ya, artinya kalau anggota kalau fraksi tidak kalau mau, fraksi juga susah, kita dorong anggota-anggota. Ya anggotanya itu harus saja. Jadi tidak mesti kolektif kan. Anggota-anggota baru yang ya baru mulai jadi anggota DPR itu saya kira ini ujian pertamanya juga gitu ya. Dan artinya ini akan menentukan menurut saya ya, apakah kita sebagai rakyat ya atau sebagai bangsa ini bisa berharap banyak terhadap DPR, walaupun tidak menentukan juga, bisa aja mereka men-setting ini untuk nanti ditolak, tapi sebenarnya kan cari muka saja mau ngecek kesungguhan yang tadi komitmen dan kesungguhan yang tadi Sebastian bilang di awal-awal tadi. Karena komitmen saya tidak cukup menjadi untuk konsistensi. Sudah kita harus. Ya, terima kasih sampai kita ketemu lagi dalam kabar angin atau kabar burung berikutnya.